Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu dalam acara kajian kitab, yaitu kita membaca kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Ikhwah, yang lalu telah kita singgung sedikit terkait dengan pemberian nama terhadap anak-anak. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, yang sudah dari hadis-hadis yang telah kita bacakan, bahwasanya di antara hak seorang anak yaitu dia berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Atau kalau kita balik, di mana orang tua wajib untuk memilihkan nama yang baik untuk anak-anaknya. Kalau dia memberikan nama yang terbaik, itu maka lebih afdol, ya. Karena bagaimanapun yang namanya nama itu memiliki kesan tersendiri terhadap orang yang memiliki nama. Taib, kemudian ikhwah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammu bi ismi wa la takannu bi kunyati. Gunakanlah namaku, pakailah nama dengan namaku, berikan nama dengan namaku, tapi jangan berikan kunyah seperti kunyahku. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad dan kunyahnya adalah Abul Qasim, ayahnya Qasim. Kunyah itu ikhwah diambil dari nama anak laki-laki yang paling tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki anak laki-laki, ada yang bernama Qasim, ada yang bernama Ibrahim, ya. Di mana ikhwah, Qasim ini adalah anak laki-laki beliau yang paling tua. Hanya memang tidak ada seorang pun anak laki-laki beliau yang hidup sampai dewasa. Semuanya meninggal dalam usia sangat dini. Demikian ikhwah. Dan anak laki-laki beliau yang paling tua bernama Qasim, makanya beliau memiliki kunyah Abul Qasim, ayahnya si Qasim. Ini yang dikatakan kunyah. Dan orang-orang Arab, budaya mereka, jika ingin memanggil panggilan yang terhormat, maka mereka memanggil dengan kunyah, bukan dengan nama. Misalnya si A punya anak, misalnya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat laki-laki, misalnya namanya Abdullah, anak kelima laki-laki, misalnya namanya Umar, ya. Maka dia diberi kunyah dengan nama anak laki-laki yang paling tua.
Dia adalah anak nomor 4 karena anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat baru laki-laki. Maka dipakai nama yang laki-laki. Kalau tadi nama Abdullah yang paling tua dari kalangan laki-laki, maka dikatakanlah dia, maka disebutkan kunyahnya Abu Abdillah. Ikhwah, Abu Abdillah. Ya, itu namanya kunyah. Baik, Rasulullah katakan, silahkan berikan nama dengan namaku, tapi jangan ku berikan kunyah dengan kunyahku. Waqad warada fi ba'di turuki hadzal hadits 'inda Muslimin, dalam beberapa jalur yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang hadis ini, anna rajulan minal ansari wulida lahu ghulamun, bahwasanya seorang laki-laki dari sahabat kalangan Ansor lahirlah anaknya lahir, yaitu seorang laki-laki. Fa arada ayyusammihi Muhammadan, lantas dia ingin memberikan nama anak laki-lakinya tersebut dengan nama Muhammad. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasa'alah, lantas dia pun datang menghadap Nabi dan bertanya tentang itu, boleh apa tidak. Jadi orang Ansor ini, sahabat Ansor ini punya anak laki-laki baru lahir dan dia ingin menamakan anaknya itu dengan nama Muhammad. Demikian ikhwah. Ya, ini menunjukkan bagaimana kecintaan dia dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita bahas bahwasanya kita bisa melihat keistiqomahan seseorang ataupun kemultaziman, bagaimana sejauh mana mereka berpegang dengan agamanya, kita bisa lihat dari namanya. Misalnya nih, kita berkenalan dengan seseorang, dia bawa anak misalnya 3 misalnya, kenalan, ya, nama saya katanya, nama saya Abdullah, oh, ini anak saya namanya Muhammad, yang ini Umar, yang ini yang perempuan namanya Fatimah. Udah. Ketemu kita dengan yang lain, juga bawa anak, bapaknya dengan bapaknya, kenalan, nah siapa namanya? Nama saya Charles, yang ini Bronson, yang ini namanya Silato, yang ini namanya Albert misalnya. Ikhwah, dari 2 keluarga ini yang kedua-duanya baru kita kenal, bahkan kita hanya masih mengenal nama, belum pernah bergaul sama sekali. Tetapi dari nama-nama yang mereka namai, baik nama ayahnya maupun nama anak-anaknya, demikian juga ini ya kedua-duanya, dari nama-nama mereka saja sudah memberikan kesan kepada kita siapa yang lebih dekat, lebih patuh, lebih soleh. Walaupun kita nggak bisa memastikan ya, kita tidak bisa memastikan, tapi dari nama saja kita sedikit banyak sudah memberikan kesan baik terhadap nama keluarga yang memakai nama Abdullah, Muhammad, Umar dan seterusnya, ketimbang nama keluarga yang memakai nama Albert, Einstein dan sekalian lain dan seterusnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi bahkan para ulama kita mengatakan bahwa nama itu bisa menunjukkan bagaimana akidah seseorang. Itu dia. Baik. Di sini Rasulullah di sini laki-laki ini karena dia cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ingin memberikan nama anaknya Muhammad. Ya, ingin. Kan ada nih orang yang menamakan anaknya Messi misalnya. Kenapa? Karena sangat fine dengan Messi, pemain bintang sepak bola. Ini sangat cinta dengan Rasulullah sehingga dia ingin sekali anaknya itu memiliki nama dengan nama orang yang sangat dia cintai. Tapi dia ragu. Sebelum dia berikan nama itu, dia tanya dulu kepada Rasulullah SAW. Faqala, apa kata Rasulullah? Ahsanatil ansor. Ansor, dia si Ansor tadi itu sudah melakukan perbuatan ataupun sikap yang baik dengan memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Beliau katakan sammu bi ismi, silahkan kalian gunakan namaku, silahkan kalian berikan nama dengan namaku, tapi wala taktanu bi kuniyati, tapi jangan kalian memberi kunyah dengan kunyahku. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Waqad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waladahu Ibrahim. Nabi SAW menamakan nama anaknya Ibrahim. Jadi nama anak Rasulullah itu ada yang Qasim, ada yang Ibrahim, ada yang
satu lagi Qasim, Ibrahim, Abdullah, Pak ya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama anak Ibrahim. Ini menunjukkan betapa kecintaan beliau dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana yang kita baca dulu, wa fi sahihaini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadisi Abi Musa, dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, wulida li ghulamun, anakku lahir, fa ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas aku pun membawa anak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ya istrinya baru melahirkan seorang anak, lantas dia bawa menghadap Rasulullah SAW anak tersebut. Fasammahu Ibrahim, lantas Rasulullah namakan dia dengan Ibrahim. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan nama yang baik untuk cucu beliau dan untuk anak para sahabat. Dari sini juga dapat kita ambil kesimpulan ikhwah bahwasanya boleh kita meminta kepada orang-orang yang kita anggap soleh, meminta ide, kira-kira mereka punya ide enggak nama yang baik untuk anak-anaknya. Nah, demikian ikhwah, untuk anak yang baru lahir. Tapi seringnya ikhwah, ketika ditanya, mungkin seorang ustaz ditanya, Ustadz saya punya anak ini baru lahir, siapa namanya? Nah, terkadang itu bukan dia kepingin mau ngambil nama yang dikasihkan Ustadz, tapi sekedar mana tahu Ustadz punya nama yang cocok untuk dia. Begitu ikhwah. Nah, terkadang ketika seorang Ustadz ditanya, seorang guru ditanya, siapa nih Ustadz, anak saya baru lahir, siapa namanya kira-kira ya? Kadang-kadang Ustadz bisa memberikan nama 10 kira-kira, pilih. Tapi ada juga nggak ada cocok 10-10-nya, yang cocoknya nama dia juga yang milih. Ada demikian ikhwah, ya. Jadi sering terjadi seperti itu. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya boleh kita tanya orang, dia punya ide nggak tentang nama, demikian ikhwah. Ya tentunya orang yang dia tanya harus orang-orang yang mengerti apa nama yang baik untuk seorang anak. Itu dia. Tapi masalahnya itu yang saya katakan tadi. Orang sekarang kepinginnya namanya yang aneh-aneh. Begitu. Kalau dikasih nama, udah Abdurrahman. Aduh, sudah banyak di kampung ini Abdurrahman. Abdullah, sudah banyak. Ya. Demikian. Karena motivasi memberi nama itu memang kalau bisa belum ada nama sebelumnya. Padahal dalam memberi nama tidak harus nggak ada sebelumnya, enggak. Memang Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, berfirman kepada Nabi Zakaria, ya Yahya ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, sesungguhnya aku memberi kamu kabar gembira, yaitu akan diberi nama seorang anak Yahya, dan kami belum pernah beri nama sebelumnya dengan nama Yahya. Boleh, nggak ada masalah, ya. Tetapi yang terbaik itu bukan nama yang belum pernah diberikan atau bukan nama yang sudah banyak diberikan, tetapi yang terbaik yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairul ahabbul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama yang nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Demikian ikhwah. Rasulullah SAW menamakan anaknya Ibrahim, ya, memberikan nama anaknya Ibrahim. Tidak apa-apa ikhwah. Karena apa? Ibrahim seorang nama, ayah dari para nabi. Demikian. Mungkin para pemirsa masih ingat kisah di mana Maryam, kemudian saudaranya bernama Harun. Ya, pada Harun ini bukan Harun Nabi Musa, sehingga sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ini Allah menceritakan tentang kisah Maryam, di mana penduduk kampungnya mengatakan, ya ukhta Harun, maka abuki imra'asahu wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun, ya, bapakmu bukanlah seorang yang buruk dan ibumu bukanlah seorang pelacur. Kenapa kamu tiba-tiba datang bawa anak tanpa suami?
Nah, di situ kaumnya memanggil Maryam ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini Harun yang mana? Apakah ini Harun adiknya Nabi Musa? Rasulullah katakan enggak, karena Nabi Musa berbeda kurun dengan Maryam alaihissalam. Demikian ikhwah. Makanya beliau menjelaskan kenapa saudaranya Maryam namanya Harun. Dia katakan innahum kanu yusammuna bi abnaihim wa salihihim. Innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim wa salihihim qablahum. Mereka itu suka memberikan nama-nama nabi untuk anak-anaknya dan orang-orang soleh sebelumnya. Demikian ikhwah. Dan manhaj pemberian nama ini diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ikhwah rahimanallah, dia setelah meninggal istri beliau Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ali bin Abi Thalib ada menikah beberapa kali. Ya, di antaranya beliau menikah dengan Ummul Banin. Ummul Banin ini di antara anak yang hasil pernikahan dia dengan Ali bin Abi Thalib namanya Utsman. Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Utsman. Kemudian beliau juga punya istri yang bernama Lailah. Lailah ini punya anak namanya Abu Bakar. Kemudian istri beliau yang lain yaitu Ummu Habibah. Pernikahan beliau dari Ummu Habibah ini menghasilkan seorang anak namanya Umar. Jadi Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, nama yang diberikan Ali bin Abi Thalib untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Abu Bakar adalah seorang yang soleh, orang pertama dalam Islam setelah Rasulullah SAW. Demikian ikhwah, ini anak dari istri beliau Laila. Kemudian ada yang bernama Umar. Umar ini dari istri beliau Ummu Habibah. Kenapa diberikan nama Umar? Karena Umar terkenal orang yang soleh. Dan dia adalah khalifah Rasulullah SAW yang kedua. Demikian ikhwah. Dan sekaligus Umar itu adalah menantu beliau. Karena Umar bin Khattab menikah dengan anak Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kalsum. Demikian ikhwah. Yang terakhir ya Utsman. Utsman ini merupakan anak dari Ummul Banin. Demikian ikhwah. Jadi lengkaplah. Khulafa Rasyidin, nama Khulafa Rasyidin ada di anak-anak Ali bin Abi Thalib. Jadi mulai Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang soleh dan boleh bertafaul dengan nama-nama yang baik. Tafaul itu berharap dengan nama yang baik dia menjadi baik. Nah, demikian ikhwah. Selanjutnya, qala Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah fi kitabi Tasmiyatul Maulud, dalam kitab beliau Tasmiyatul Maulud, faya ayyuhal muslim, wahai sekalian muslim, ukarriru muakkidan, aku ulang-ulang dan aku tegaskan, wabil haqqi mudzakiran, dan aku tegaskan dengan sebuah kebenaran, innal isma anwanul musamma, ketahuilah bahwasanya nama itu merupakan alamat ataupun tanda dari orang yang memiliki nama. Fa idza kana al-kitabu yuqra'u min anwanihi, apabila sebuah buku itu dibaca dari judulnya, fa innal mauluda yu'rafu min ismihi fi mu'taqadihi wa wijhatihi, dan sesungguhnya demikian juga halnya dengan anak. Dari penamaan anak itu diketahuilah bagaimana akidah orang tuanya. Dari penamaan, pemberian nama untuk seorang anak, maka bisa diketahui apa akidah yang memberikan nama dan kemana orientasinya. Bal i'tiqadu man ikhtara lahu hadzal ism, bahkan bisa kita perkirakan bagaimana keyakinan orang yang telah menabalkan nama tersebut pada seorang anak. Wa mudda basiratihi wa tasawwurihi, dan kita bisa menakar sejauh mana ilmunya dan pandangannya.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi seperti kalau kita katakan seorang ayah namanya Abdurrahman, anaknya Abdurrahim. Demikian. Anak perempuannya Khadijah. Sudah langsung kita bisa mengesankan bahwasanya ini orang baik-baik, ini orang soleh, namanya soleh-soleh. Tapi kalau misalnya bertemu dengan seorang namanya Charles, kemudian anaknya bernama Ronaldo misalnya, anaknya lagi bernama Newton misalnya, ya ikhwah, Trump lagi misalnya begitu. Kita juga sudah bisa menilai ini keluarga macam apa. Apalagi dilihat emaknya hanya pakai rok mini, sudah makin pahamlah kita ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dari nama seorang anak saja kita bukan hanya bisa mengetahui tentang kemana orientasi si anak, bahkan kita bisa mengetahui orientasi keyakinan orang yang memberikan nama tersebut kepada si anak. Fa ismul maulud wi'aun lahu wa anwanu alaihi. Nama bayi itu merupakan wi'aun lahu, yaitu karungnya. Artinya bisa kita nilai dari karung tersebut. Ya. Misalnya ada sebuah karung dengan nama, yang satu segitiga biru misalnya, yang satu lagi isinya beras, rantang misalnya. Kita bisa ketahui dari merek saja, ini tepung, sementara yang ini beras. Jadi ikhwah, dari karung itu saja kita tahu ini apa isinya. Ya. Kita bisa mengetahui. Demikian juga seorang anak. Demikian juga halnya seorang anak, dari namanya kita bisa ketahui dia bagaimana. Wa huwa murtabitun bihi, dia sangat erat sekali kaitan nama tersebut terhadap seorang anak, tingkah laku si anak. Makanya kalau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, itu benar-benar ucapan yang tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Apalah arti sebuah nama? Masya Allah. Kalaulah nama itu gak ada artinya sama sekali, kalaulah nama tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan orang yang diberi nama, untuk apa Rasulullah ngatur dalam pembuatan nama? Sampai beliau katakan ahabbu asma'illahi Abdurrahman wa Abdurrahman, sebaik nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tasammu bi ismi wa la taqannu bi kunniyati innahum kanu yusammuna bi abna'i wa bi anbiya'ihim wa salihihim min qabl. Mereka itu memberikan nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh sebelumnya. Sampai seperti itu ya dalam pemberian nama. Jadi nggak mungkinlah kita katakan kalau syariat sudah mengatur lantas tidak ada gunanya, itu nggak mungkin. Kalau kita katakan apalah arti sebuah nama, berarti nama itu nggak ada guna sama sekali. Demikian ikhwah. Bagi orang-orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama, namakan aja namanya dengan Cangkul misalnya. Lahir anak pertama, udah Cangkul buat. Namakan Cangkul. Adiknya Bakul. Ya. Adiknya lagi Semprul buat. Coba kasih nama. Seperti itu. Kalau dia berani katakan bahwasanya apalah arti sebuah nama, itu keliru ikhwah. Besar artinya sebuah nama bagi seorang anak. Wa min khilali dalalatihi yuqawwamul maulud wa waliduhu wa halu ummatihi. Dari penamaan itu ya, dari penamaan itu ada memberikan kesan ya. Pemberian kesan bagaimana orang tua si bayi, bagaimana kondisi umat yang ada di sekitar si bayi. Bahkan nama itu bisa membentuk si bayi. Wa amma hunaka man muthulin min muthulin wa akhlaqin wa qayyimin. Dan sebagaimana di sana itu, sebagaimana nama itu ya menunjukkan akhlak dan kelurusan seseorang. Fahuwa yadullu 'alal mauludi li syiddatil munasabati bainal ismi wal musamma. Nah, ini menunjukkan bagaimana si anak ya, dan itu menunjukkan bahwasanya sangat erat hubungan antara nama dan si anak. Antara nama dan si pemilik nama. Wa hadza amrun qaddarahu al-azizul alim, ini merupakan perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Wa alhamahu nufusal ibad.
dan dia ilhamkan kepada diri seseorang. Wa ja'ala fi qulubihim, dan letakkannya dicantumkannya di dalam hati si seseorang. Demikian ikhwah. Kita kalau misalnya itu sedang hamil, ya, sedang hamil, sedikit banyak kan kita sudah menyiapkan nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan nama yang terbaik untuk anak kita itu tentunya menurut penilaian kita. Menurut penilaian kita. Ya, kalau kita termasuk, kalau ada seorang yang sangat gandrung dengan dengan para bintang-bintang bola, maka dia akan namakan anaknya dengan bintang-bintang bola. Demikian ikhwah. Kalau dia sangat gandrung dengan para ilmuwan falasifah, maka dia akan berikan nama anaknya dengan nama tersebut, nama Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyyakum. Jadi sangat erat hubungannya, ya, antara nama dan si pemilik nama. Kemudian ikhwah, wa qalla ayyujad qalbun masalan ayyujada qalbu masalan illa wa huwa yunasib aw yuqarib ma'amul. Wa qalla ayyujad laqabun yujada laqabun masalan illa wa huwa yatanasabu aw yuqaribu ma'amulaqqabihi bihi. Dan kita selalu mendapati bahwasanya julukan itu sangat sesuai dengan orang yang diberi julukan. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan seorang paman Rasulullah SAW yang mati kafir, ya, dengan julukan Abu Lahab. Benar, ikhwah. Abu Lahab. Dan dia memang orang yang penghuni neraka jahanam. Tip selanjutnya, wa minal masyhuri fi kalamin nas al-alqabu tatanazzalu minas sama. Sebagaimana ucapan-ucapan yang sering disebutkan oleh orang-orang, oleh masyarakat, mereka katakan bahwasanya julukan itu turun dari langit. Fala takadu tajidul isma al-ghalidha asy-syani illa ala musamma yunasibuhu wa aqsu bi aksi. Dan kamu sampai bisa tidak menemukan nama-nama yang kasar, ya, kecuali nama tersebut cocok dengan orang yang si pemilik nama. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita mengetahui seseorang punya nama yang halus, maka otomatis dia cocok dengan nama, tingkah lakunya cocok dengan namanya. Demikian ikhwah. Selanjutnya, wa minal muntashir qauluhu likulli musamma min ismi nasib. Di antara ucapan-ucapan yang masyhur bahwasanya semua yang diberi nama semua orang yang memiliki nama, maka nama itu cocok dengan tabiatnya. Wakil, dan dikatakan juga wa qalla in absarat aina kadza laqabin illa wa ma'nahu fi ismi minhu aw laqabin. Dan sedikit sekali kalau kamu melihat dengan mata kepalamu tentang suatu julukan, kecuali julukan itu cocok dan sesuai dengan orang yang mendapat julukan. Walihada nara kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah aktsaru silfati asma'uhu tunasib. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwasanya umumnya orang-orang bodoh itu pun punya nama bodoh, ya, cocok dengan orangnya. Wa aktsarus syurafa'i wal ilyati asma'uhum tunasibu. Dan berapa banyak orang-orang yang terhormat, namanya juga nama yang cocok untuk mereka, terhormat juga. Kemudian walihada kana ba'dun nas idza ra'a syakhsan takhayyala ismah. Oleh karena itu sebagian orang apabila melihat seseorang, apabila kita melihat seseorang, maka takhayyala ismah, maka kita bisa kira-kira namanya siapa.
Misalnya kita lihat dia seorang yang berjenggot, pakai lobe misalnya, apalagi pakai gamis, ya kita bisa kira-kira ini paling nggak nama si Abdullah atau Abdurrahman gitulah, ya Ali gitulah kira-kira nama sahabat, apa nama-nama para ulama. Jadi sudah bisa dikira-kirakan, walaupun tidak bisa memberikan tebakan yang tepat 100%. Kemudian fakana kama tasawwar, dan setelah ditanyakan seperti yang memang digambarkan, dibayangkan. Fala yakadu yukhti, dan hampir tidak salah, tidak meleset perkiraan tersebut. Fa haqqan anna lil asma'i ta'thiran fil musammayat, maka benarlah bahwasanya nama itu sangat besar pengaruhnya terhadap si pemilik nama. Fil husni wal qubhi, baik masalah yang baik maupun masalah yang buruk. Wa khiffati wathaqul wathaqli wa khilfatu wathaql, baik masalah ringan dan beratnya. Wal latafatu wal kathafatu, baik masalah lembut dan tidaknya. Fa ahsin ayyuhal muslim, oleh karena itu wahai para muslim, barakallahu fi ma razaqaka, semoga Allah senantiasa memberimu berkah atas apa yang engkau berikan, atas rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Ila mauludika wa ila nafsika wa ila ummatika bi ikhtiyari ismil hasan fil lafzihi wa ma'nah. Wahai orang muslim, ya, maka baguskanlah nama anak-anak kalian, ya. Berikan mereka nama-nama yang baik. Anak kalian, demikian juga hamba-hamba saya kalian, berikan mereka nama yang baik. Ya. Mengapa demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum? Karena nama yang baik itu cocok dengan bikhtiyari ismi al-hasan fi lafzihi wa ma'na, dengan memilihkan nama untuk mereka dengan nama yang baik, baik lafaz maupun maknanya. Selanjutnya ikhwah, wa inna husna ikhtiyari yadullu ala aktsari min ma'na. Sesungguhnya pandainya memilih nama yang baik itu menunjukkan, ya dulu ala aktsar makna, menunjukkan banyak makna di balik itu. Fahuwa yadullu ala mudda irtibatil ab wal muslim bihadin wasallam. Ya. Di antara kesan kalau kita melihat ada seorang memberikan nama yang baik untuk anaknya, maka di balik itu semua banyak makna yang bisa kita nilai dari sana. Yang pertama, bahwasanya kita bisa menilai bahwasanya sejauh mana ikatan orang tua tersebut, orang tua si bayi, si anak itu terhadap syariat yang dia peluk. Sejauh mana kuatnya keterikatan hatinya dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mudda salamatu tafkirihi, dan juga bisa kita menilai sejauh mana kemurnian akidahnya. Min ayyi mu'athirin yusrifuhu an tariqi rusdi wal istiqamati, ya. Dari nama itu juga bisa kita berikan penilaian sejauh mana kesucian pemikirannya yang terjaga dari berbagai macam hal yang bisa menjauhkan dia dari jalan yang lurus, menjauhkan dia dari hal yang sifatnya istiqomah. Dan wal ihsanu ila mauludin bi ismil hasan, dan di antara perbuatan baik terhadap anak-anak yaitu dengan memberikan nama yang baik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa bil jumlati wa huwa rumzun alladhi yu'abbiru an hawiyati man ikhtara isma wa mi'yarud daqiq li thaqafatihi. Kesimpulannya bahwasanya kemahiran dalam memilih nama itu merupakan ibarat ataupun merupakan standarisasi, ya, standarisasi keagamaan orang yang memberikan nama, ya, dan juga menunjukkan sejauh mana dalamnya ilmu orang tersebut terhadap ilmu syariat. Wa minad dariji fil kalamin nas
min ismuka a'rifu abak. Bahkan ada lagi beredar di kalangan masyarakat awam, dari namamu aku tahu bagaimana ayahmu. Demikian. Ya, seperti itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Masih banyak lagi terkait masalah. Nah, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan boleh telepon langsung. Ya, Anda boleh telepon langsung ke nomor yang sudah ada dalam pesawat televisi Anda, atau juga boleh Anda kirimkan melalui via chat atau di 08956113277778. Nah, taib sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz, kapan sebaiknya kita memberikan nama pada anak? Kapan sebaiknya kita memberikan nama pada anak? Ikhwah rahimahullahikum, yang di kajian lalu telah kita lewati di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya beliau bersabda bahwasanya wulidali gulamun lailatan fasammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Tadi malam anak putraku lahir dan kuberikan nama dengan nama ayahku Ibrahim. Tadi malam, perhatikan, tadi malam anakku lahir dan kuberi nama anakku tersebut dengan nama ayahku Ibrahim. Berarti kan diberikan nama pada hari pertama dia lahir, sebagaimana ibunya Maryam. Apa kata beliau? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakuru kal unsa wa inni sammaituha Maryam. Jadi di hari ibunya Maryam melahirkan Maryam, ya, beliau mengatakan, ya Allah, aku melahirkan seorang anak perempuan dan tentunya Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya. Wa laysa dzakuru kal unsa wa inni sammaituha, dan aku namakan dia Maryam. Demikian ikhwah. Itu juga di hari yang pertama ibunya Maryam melahirkan Maryam alaihissalam. Jadi Rasulullah memberikan nama anaknya Ibrahim di hari pertama dia lahir, dan ibunya Maryam memberikan nama Maryam di hari pertama dia lahir. Itu ikhwah. Lantas bagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi tudbahu yawma sabihi wa tusamma. Bahwasanya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, dengan hewan akikahnya yang disembelih di hari ketujuh dan diberi nama. Berarti diberi nama di hari ketujuh. Jadi ada di sini hadis dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ibunya Maryam memberikan nama Maryam itu di hari pertama lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama putra beliau Ibrahim di hari pertama lahir. Dan dalam hadis yang lain terkait dengan akikah, ternyata di situ disebutkan memberikan nama di hari yang ketujuh. Ini bagaimana cara mengkompromikannya? Imam Al-Bukhari rahimahullah mengkompromikan dengan cara bagaimana? Apabila seorang itu belum punya kesanggupan untuk berakikah, maka di hari pertama lahir anaknya, dia sudah boleh memberikan nama terhadap anak tersebut. Tidak usah nunggu hari yang ketujuh karena dia belum sanggup untuk akikah. Demikian ikhwah. Tapi kalau ternyata dia sanggup untuk akikah, maka dia tahan dulu dan dia tabalkan namanya di hari yang ketujuh, di hari dikekahkan seorang bayi tersebut. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengkompromikan hadis ini. Apa kata beliau? Barang siapa yang sudah punya persiapan nama untuk anaknya yang akan lahir, maka di hari pertama lahir sudah boleh diberi nama. Kenapa? Karena sesuatu yang ada itu harus ada harus ada namanya. Ya. Kalau nggak ada namanya, gimana kita panggil anak kita? Lahir dia misalnya, ya, siapa namanya nggak ada. Jadi gimana? Buyung, apalagi dipanggil Agam gitu. Atau kalau orang Jawa
Kalau orang Betawi Ujang gitu. Enggak, nama banyak nama Ujang. Demikian ikhwah. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya belum ada, kalau dia sudah ada nama dipersiapkan untuk si bayi, ketika lahir, setelah dia lahir boleh langsung kasih nama. Tapi kalau belum ada, ya sudah, silahkan cari sampai hari ke-7. Demikian ikhwah rahimunallah. Itulah yang terkait dengan pemberian nama. Bagaimana kalau seandainya dia kekahnya di hari ke-14 atau di hari 21? Ya sudah, tahan sampai hari ke-14 sampai hari ke-21 atau hari 21 di hari dia kekah. Kalau nggak ada juga, dia nggak ternyata dia juga nggak kekah, kapan itu? Ya kalau dia belum nggak kekah, dikarenakan dia tahu dia nggak sanggup, ya di hari pertama lahir sudah boleh dikasihkan nama. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dia semangat misalnya, dia punya persiapan untuk kekah. Tetapi ternyata di hari kelima mati kambingnya. Jadi gimana? Ya dinamakan nama anaknya. Ya, nggak usah lagi tunggu di hari yang ke-7, hari yang kelima aja. Demikian ikhwah. Di hari di mata, kecuali kalau dia punya penggantinya. Kalau nggak punya lagi penggantinya, sudah di situ aja dinamakan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jadi di situ ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Kalau pendapat Imam Bukhari, ya kalau dia nggak sanggup untuk kekah di hari pertama lahir sudah boleh diberikan nama. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwasanya kalau seandainya dia sudah punya persiapan nama, maka berikan nama anak tersebut di hari dia lahir. Kalau ternyata dia tidak punya persiapan nama, maka ya dia cari-carilah hingga hari ke-7. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, anak laki-laki umur sekitar 7 tahun lebih. Anak bingung dengan nama ini, Fatin. Anak lihat di Google konsultasi syariat, Fatin artinya fitnah. Menurut Ustadz apa arti Fatin? Benarkah artinya nama lengkapnya Firzah Fatin? Ikhwah rahimanallah, tergantung tanya itu tak apa. Kalau to beda nanti artinya. Ya. Fatin. Kalau dia tak, ya tak. Fatin itu memang dari kata fitnah. Fatin, fitnah di sini artinya ya bukan, perhatikan ikhwah. Fitnah dalam bahasa Arab bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Arab artinya uji, diuji. Fatin, pemberi ujian, penguji itu fatin namanya. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Ya. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu fitnah, itu arti fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Itu difitnah dia. Dia nggak mencuri, dikatakan mencuri, itu fitnah. Ya, itu fitnah. Jadi beda makna fitnah dalam bahasa Indonesia dengan fitnah dalam bahasa Arab. Demikian ikhwah. Ya fatin berarti seorang yang memberikan ujian. Itulah fatin. Asal katanya fitnah. Allahu a'lam bishawab. Apa boleh kita marah kepada suami jika menyuruh ibadah kepada Allah Ta'ala? Apa boleh kita marah kepada suami jika menyuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau marah itu boleh-boleh saja, ikhwah. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW mengatakan man ahabba fillah wa abghadha lillah wa mana'a fillah wa a'ta lillah faqad istakmaral iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah. Abghadha itu bisa artinya benci, bisa artinya marah. Benci karena Allah atau marah karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Demikian ikhwah. Jadi boleh marah karena Allah tuh boleh, tetapi tinggal mekanisme marah terhadap suami itu bagaimana? Ya.
mekanisme marah terhadap suami itu bagaimana. Kalau mekanismenya akhirnya kita caci maki atau kita bentak-bentak, seorang istri membentak-bentak suaminya, ya jelas nggak boleh. Bang, kamu kenapa nggak sholat? Wah, diomelin istri suaminya habis-habisan, dibentak-bentak. Kamu ini percuma aja, orang muslim sudah besar, sudah tua begini, belum juga sholat-sholat. Ya tentunya tidak dibenarkan. Jadi bagaimana? Marah boleh nggak ada marah. Rasulullah juga pernah marah. Ya, Nabi Musa juga pernah marah karena begitu pulang. Beliau pergi ke gunung Bukit Tursina dan di situ mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia pulang ternyata beliau dapati Bani Israel sudah menyembah anak sapi. Ya. Saking marahnya wa alqal alwah, dilempar ini batu yang ada tulisan wahyu dilempar. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurru ilaihi, dipegang kepala Nabi Harun dan ditarik begitu ikhwah karena marah. Dan situ di ayat tersebut ada disebutkan falamma sakata ammusal ghadab, ketika amarah Musa mulai reda. Kan marah kan? Boleh marah, enggak ada masalah. Ya. Rasulullah SAW juga pernah marah. Ya. Tapi yang terpenting mekanisme marah, ikhwah. Seorang anak bisa dia marah dengan orang tuanya, tapi apakah sama marahnya orang tua terhadap anak dengan anak pada orang tua? Enggak bisa. Misalnya ketika dia lihat dia lihat orang tuanya kok merokok misalnya, bisa dia marahnya tapi marah anak. Artinya dia nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya karena dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Boleh istri boleh marah, tapi ingat, marahnya istri itu hanya memarahi perbuatan sang suami, dan dia bisa menasihati dengan lemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Sungguhnya kelemah lembutan, jika dia ada pada sesuatu, maka sesuatu itu akan dihiasi dengan kelembutan tersebut. Dan apabila kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, maka sesuatu itu menjadi buruk dan kasar. Demikian ikhwah. Jadi marah boleh tapi ada mekanismenya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Misalkan seorang laki-laki punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama dari wanita yang telah dia cerai dengan nama anaknya Abdurrahman, dan seorang laki-laki dari istri yang sekarang bernama Abdullah. Jika seorang laki-laki hanya punya beberapa anak wanita. Jika seorang laki-laki yang hanya memiliki punya anak wanita, bagaimana nama kunyahnya? Iya, walaupun istrinya 2 misalnya. Istrinya 2, nggak harus cerai, 2 dipakai, atau 4 misalnya. Maka tetap siapa nama anak yang paling tua dari usia? Demikian ikhwah. Kecuali kalau lahir barengan, ya lahir barengan, ya istri pertama, istri kedua sama-sama hamil, lahir pas sama dengan detik dan jam yang sama. Allahu Akbar. Ya itu tentu nggak mungkin ya. Ya tapi mungkin saja, bisa saja terjadi. Ya maka terserah dia yang mana. Tapi kalau yang misalnya istri pertama punya anak perempuan, yang kelima baru laki-laki. Istri kedua begitulah lahir yang pertama anak laki-laki. Jadi kan yang laki-laki di istri yang kedua lebih tua dibandingkan laki-laki di istri yang pertama misalnya. Maka kunyahnya diambil tetap siapa anak laki-laki yang paling tua. Demikian usianya. Tidak harus dari satu rahim ibu. Dari beberapa rahim juga nggak apa-apa, tapi kan yang jelas bibitnya dari si suami. Nah seperti yang ini, istri pertama Abdurrahman, istri kedua Abdullah. Ya kalau Abdurrahman yang lebih tua ya Abdurrahman. Kalau ternyata Abdurrahman itu lahirnya lebih muda dibandingkan Abdullah, ya berarti dia Abdullah. Tapi kalau dari cerita di sini, cerai dahulu dia, sudah punya anak, kemudian menikah lagi, baru punya anak lagi, ya pastilah yang Abdurrahman dari istri pertama lebih tua dibandingkan Abdullah dari istri yang kedua, ya. Karena dia sudah cerai nikah lagi. Kan nggak mungkin yang dia cerai, dia menikah punya anak,
namanya Abdurrahman, cerai, kemudian menikah lagi dengan istri kedua, punya anak Abdurrahman. Nggak mungkin kan Abdurrahman lebih tua dibandingkan Abdullah. Nggak mungkin Abdullah lebih tua dibandingkan Abdurrahman. Maka tetap diberi kunyah dengan nama anak yang paling tua. Jika seorang anak hanya punya beberapa anak wanita saja, gimana? Boleh dia pakai anak perempuannya. Sebagaimana seorang ulama yang bernama Abu Aliyah. Ya, Abu Aliyah. Aliyah itu perempuan. Boleh. Kalau nggak ada anak perempuan. Kalau nggak ada nama anak laki-laki. Atau juga boleh dia mengambil nama keponakan yang laki-laki. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau nggak punya anak. Tapi beliau punya kunyahnya Ummu Abdillah. Siapa tuh Abdillah? Abdillah adalah anak dari kakak beliau Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma binti Abi Bakar punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Demikian ikhwah. Jadi dia mengambil nama Abdullah dari keponakannya. Maka jadilah kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha Ummu Abdillah. Saya Ummu Abdillah ini bertanya, Ustaz, anak saya usia 5 tahun. Saya ikutkan TPA di masjid dekat rumah yang mana pengajarnya belum bermanhaj salaf. Tujuan saya ikutkan TPA itu agar ia belajar bersosialisasi dengan teman-temannya karena dia masih anak semata wayang. Sejauh ini yang Anda lihat pengajarnya hanya mengajarkan Iqra dan hafalan Quran. Apakah hal itu tidak apa-apa? Jazakumullah khairan. Ikhwan rahimakumullah. Begini. Dalam pendidikan pastilah kita sebagai orang tua, haruslah kita sebagai orang tua menimbang mana maslahat dan mudarat. Menimbang maslahat dan mana yang mudarat. Demikian ikhwah. Kalau ternyata ibu yang bertanya atau ikhwan yang bertanya yang punya anak 5 tahun ini di dekatnya ada TPA tapi yang mengajarnya bukan manhaj salaf, kalau antum bisa ngajar, kenapa nggak antum aja yang ngajar? Kita ikhwah itulah kita sering menyerahkan anak kita belajar kepada yang orang lain, sementara apa yang diajarkan itu kita itu bisa. Seperti mengenal huruf hijaiyah. Masa sih kita nggak bisa baca Quran? Kita bisa baca Quran, sangat kenal dengan huruf hijaiyah. Masa sih anak kita suruh belajar dari orang lain? Apa kita nggak merasa rugi? Itulah ikhwah. Apa kita nggak merasa rugi? Karena ketika kita ajarkan satu huruf, kita kenalkan satu huruf kepada anak kita. Maka kalau dia nanti sudah bisa baca Quran, setiap dia membaca huruf yang kita ajarkan, itu mengalir kepada kita pahalanya. Apalagi kalau si anak bisa baca Quran melalui tangan kita. Allahu Akbar, luar biasa itu. Setiap dia baca Quran sampai dia meninggal nanti, pahalanya terus mengalir ke kita. Kita dapat pahala karena kita seorang tuanya. Yang kedua, kita mendapat pahala karena kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Rugi kita kalau kita serahkan ke orang lain hanya Iqra itu kan bisa kita ajarkan. Sayang sekali. Bagaimana kalau seandainya ternyata si anak akhirnya terus suka cinta dengan Al-Quran sampai dia seorang hafizah ataupun seorang hafiz yang mengulang-ulang Al-Quran. Allahu Akbar, itu gurunya itulah yang dapat pahalanya ngalir. Demikian ikhwah. Ya kalau saya upayakanlah bagi orang tua yang bisa baca Quran, dari mereka anak bisa baca Quran. Demikian. Dari mereka upayakan, dari kitalah sebagai orang tua yang dimana anak itu bisa baca Quran melalui kita. Adapun penghalusannya okelah dari yang lain, mungkin dia belajar gunahnya segala macam. Tapi upayakan. Ya, kalau kita bisa mengajarkan, kenapa orang lain? Baik, okelah dia mungkin nggak punya waktu. Ibunya juga nggak punya waktu. Allahu Akbar, ini orang tua model apa ya? Mengajarkan Al-Quran nggak ada waktu. Oke, anggap aja lah nggak ada waktu. Mungkin anaknya banyak ya. Sana sini diatur orang tua, si ayah misalnya pergi pagi pulang petang capek karena mencari nafkah untuk sekian orang anak misalnya. Oke. Jadi bagaimana? Ya kita timbang-timbang. Ketika dia hanya mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan yang lain-lain, silakan nggak ada masalah. Ya. Silakan, nggak ada masalah. Seraya dipantau-pantau, ya dipantau-pantau. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, kitalah yang pandai-pandai
memantau anak kita. Karena harus memilih dua. Dia belajar Al-Qur'an tapi tidak dari guru yang bermanhaj salaf, dan guru itu hanya ngajar Al-Qur'an. Dia bukan yang bermanhaj salaf tapi dia hanya ngajar Al-Qur'an, tidak ngajar yang lain. Atau dia tak baca Quran sama sekali karena kita nggak ngajarkannya. Pilih yang mana? Saya ulangi, kan ada dua pilihan. Dia di rumah saja nggak ada yang ngajar Al-Quran. Atau dia belajar di TPA, dia belajar Al-Quran dari seorang guru yang tidak bermanhaj salaf, dan dia tidak mengurusin yang lain-lain selain Al-Quran. Pilih yang mana? Ya kalau kita pilih yang paling kecil mudaratnya, yaitu yang kedua. Daripada dari rumah nggak baca Quran, nggak belajar Al-Quran, mau jadi apa dia nanti? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Demikian ikhwah, seperti itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.